guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi konten saya kali ini akan membahas seputar video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pengantar akuntansi. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua untuk menambah wawasan tentang akuntansi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deiska Putri Melinda Siregar. Di video kali ini saya akan membahas soal tentang inventory supaya kalian lebih paham mengenai tentang inventory atau persediaan dalam akuntansi. Sebelum menonton pembahasan soal ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton video pembelajaran saya, yaitu video inventory part 1 dan part 2 di video sebelumnya, supaya teman-teman nanti lebih mengerti dan lebih mudah dalam mengerjakan soal. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Check it out. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan metode estimasi dalam menentukan nilai persediaan. Ini kasusnya. Ada perusahaan namanya Bubet Incorporation, adalah perusahaan dagang yang mengalami musibah kebakaran pada tanggal 24 November 2017 dengan kehilangan seluruh persediaan yang dimilikinya. Perusahaan mengasuransikan semua barang dagangannya dan sedang mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Berikut ini data yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan untuk 2 bulan terakhir. Yang pertama adalah bulan Oktober dan 24 November. Nah, berdasarkan persentase laba kotor pada bulan Oktober 2017, tentukan berapa estimasi nilai kerugian dari persediaan barang dagangan yang terbakar pada tanggal 24 November 2017 dengan metode laba kotor atau gross profit method. Langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu berapa persentase laba kotor yang diestimasi. Caranya, langkah pertama yaitu menentukan dulu pembelian bersih selama bulan Oktober 2017. Pembelian itu datanya $55.000. Ingat, rumus untuk menentukan pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah dengan biaya angkut dikurang dengan potongan pembelian atau diskon pembelian atau dikurang dengan retur pembelian. Maka diperolehlah untuk pembelian bersih di bulan Oktober adalah $50.000. Selanjutnya adalah berapa cost of goods sold atau HPP untuk bulan Oktober 2017. Caranya, Anda jumlahkan dulu persediaan barang dagangan awal 1 Oktober yaitu 20.000 ditambah dengan pembelian bersih yang sudah kita hitung tadi 50.000, maka didapat namanya adalah cost good available for sale, yaitu barang tersedia untuk dijual sebesar 70.000. Kemudian dikurang persediaan barang dagangan akhir sebesar 10.000, maka didapatlah HPP untuk Oktober 2017 $60.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan laba kotor untuk bulan Oktober 2017. Pertama, kita masukkan dulu penjualan bersihnya yaitu sebesar 80.000. Kemudian kita kurangkan dengan cost of goods sold-nya yaitu harga pokok penjualannya yang kita hitung tadi sebesar 60.000. Maka didapatlah 80.000 dikurang 60.000 sama dengan 20.000. Jadi 20.000 ini adalah laba kotornya. Nah, selanjutnya berapa cara menghitung persentase laba kotornya? Nah, cara menghitungnya yaitu laba kotor yaitu 20.000 dibagi dengan penjualan bersih sebesar 80.000 dikali dengan 100%. Sehingga dapatlah persentase laba kotornya yaitu sebesar 25%.
ini baru dapat berapa presentasi laba kotor pada bulan Oktober 2017 yang akan menjadi presentasi laba kotor untuk bulan November. Nah, yang berikutnya baru kita menentukan harga pokok penjualan atau cost of goods sold pada bulan November sampai dengan 24 November yang diestimasi. Caranya, persentase laba kotor yang digunakan 25%. Nah, itu kita hitung dulu. 25% itu kan dalam satuan persentase. Kalau dalam satuan mata uang itu berapa? Maka 25% itu kalian kalikan dengan penjualan pada bulan November sampai tanggal 24 November. Nah, berdasarkan informasi dalam soal, penjualan untuk bulan November sampai dengan 24 November yaitu sebesar $60.000. Kemudian kalikan 0,25 dikali 60.000. Maka estimasi laba kotor dalam satuan mata uangnya adalah sebesar $15.000. Kemudian hitung HPP yang diestimasi. Caranya tadi perlu kita ingat, HPP yang diestimasi itu dihitung dari cost of goods available for sale, penjualan bersih, dikurang dengan estimasi laba kotor, yaitu $60.000 dikurang dengan $15.000 yang sudah kita hitung tadi. Kemudian didapatlah HPP yang diestimasi sebesar $45.000. Perlu diingat ya teman-teman, penjualan bersih sebesar $65.000 itu kita dapat dari soal, informasi dari soal. Langkah yang berikutnya adalah menentukan persediaan akhir atau ending inventory yang diestimasi. Persediaan untuk tanggal 1 November 2017 yaitu $10.000. Kemudian kita hitung lagi pembelian bersihnya untuk bulan November. Caranya, pembelian selama bulan November 65.000 ditambah dengan biaya angkut sebesar 3.000, kemudian dikurang dengan retur pembelian sebesar 8.000. Karena tidak ada di informasi soal tidak ada tentang potongan pembelian atau diskon, maka kita tidak usah memasukkannya ke dalam perhitungan. Maka didapatlah pembelian bersihnya sebesar $60.000. Kemudian kita jumlahkan persediaan barang dagangan awal sebesar 10.000 ditambah dengan pembelian bersih sebesar 60.000. Maka didapat cost of goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual sebesar $70.000. Nah, kemudian kita kurangkan dengan estimasi HPP atau cost of goods sold yang kita hitung sebelumnya sebesar $45.000. Hasilnya adalah persediaan akhir yang diestimasi sebesar $25.000. Nah, kemudian informasinya, karena seluruh persediaan terbakar, maka nilai kerugian dari persediaan yang terbakar sebesar $25.000. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Baiklah, itu tadi pembahasan soal latihan estimasi yang berkaitan dengan inventory. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye.